Di belakang siapa Bu? Oke, ibu sini. Ibu, yang tenang bu, tenang Bu. Allah Akbar, ya Allah. Ibu nggak sadar bu. Anak saya di mana, Mas? Ini tiba-tiba ngelamun ya bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita nyampe nih. Akhirnya sudah sampai. Iya. Ya, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu ya saudara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, pada kesempatan malam hari ini saudara, kami mendapatkan kabar bahagia bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita diamah tangan oleh beliau itu sudah jadi, dan ini adalah bentuk gelangnya saudara. Nah, ini kita satukan dengan batu yang waktu itu kita dapatkan oleh Ayang saya dan juga Kanjeng Sunan dari tongkatnya, dan dari batunya sendiri kita tanamkan di sini saudara. Ini kelihatan ada merah-merahnya ya. Iya, kelihatan itu jelas. Iya, ini kami tanamkan batu karena yang kita dapat pesan dari beliau itu katanya kan kita harus menyatukan kedua benda ini. Benar untuk dijadikan itu alat zikir. Iya, nah, betul. setelah kami tim Purwa Misteri berpikir lebih panjang, akhirnya kami menemukan titik terangnya. Betul. Jadi kita jadikan juga tasbih ya saudara. Nah, kita jadikan tasbih seperti yang para saudara lihat. Nah, tasbih ini juga ada. Ini kita jadikan satu dengan batunya. Ya, ini berwarna merah-merah. Ini batunya saudara. Jadi ini kita jadikan satu supaya untuk dijadikan alat zikir. Betul. Contohnya seperti tasbih ini dan juga gelang ini. Nah, kabar baik juga, alhamdulillah setelah kami berdiskusi panjang lebar dengan tim, akhirnya kita menemukan titik terangnya untuk nama yang akan kami sebarluaskan. Jadi nama yang akan kami sebarluaskan yaitu adalah media tasbih dan juga gelang Nur Kusuma gitu. Nur Kusuma. Iya. Itu kan yang berarti cahaya kemuliaan gitu. Benar sekali itu. Dan alhamdulillah juga dari Ayang saya dan juga Kanjeng Sunan itu menyetujuinya apa yang sudah kami dapatkan ini, dan insya Allah mulai hari ini bisa diamanahkan ataupun disebarluaskan kepada para saudara dimanapun kalian berada. Iya, benar itu saudara. Monggo buat para saudara yang saat ini ingin mencoba untuk memaharkan, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini saudara ya. Seperti itu. Nah, kembali ke titik permasalahannya. Saat ini kami mendatangi lokasi yang dimana ibunya ini sedang memiliki permasalahan. Kalau nggak salah namanya Bu Satem. Dan ini, beliau ini ada masalah dengan anaknya. Saat ini ibunya sedang di dalam sendirian karena kami sudah berbincang-bincang sebelum kita datang ke sini. Intinya masalah warisan juga ini. Oh, warisan. Iya, sudah lama kita nggak ketemu dengan permasalahan ini, akhirnya ketemu lagi. Tapi insya Allah nanti akan ada titik terangnya. Benar sekali, Hendrik. Jadi buat para saudara, yuk jangan lupa bantu like, bantu share, dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tentunya juga bisa memberikan edukasi positif buat para saudara yang saat ini sedang menonton Purwa Misteri. Betul itu saudara. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk, kita tanyakan kepada ibunya langsung. Iya, begitu. Ayo masuk dia. Ayo. Assalamualaikum. Alhamdulillah ibunya ada ternyata. Bu Satem. Alhamdulillah Bu. Nggih. Iya, permisi ya Bu ya. Oh, nungguin dari tadi ya Bu. Ya mohon maaf ya Bu ya. Ya mau Bu. Nggih. Nggih. Duduk aja. Oh, nggak usah Bu, nggak usah. Nggak usah repot-repot Bu. Kita habis minum Bu, tenang saja. Tadi udah minum. Kita medang-medang di luar Bu aja. Iya. Oh, lagi nggak enak badan ibunya, ya Allah. Emang karena apa sih Bu? Apa kepikiran sama anaknya Bu? Oh, emang gimana sih Bu kalau tahu? Nggak apa-apa ya, dekat ya Bu ya. Permisi ya Bu. Anak saya kan 3. Oh, anaknya 3 ibunya. Udah dikumpulin, udah minta
warisan tuh. Oh gitu. Udah dikasih kok. Mm-mm. Mau minta lagi yang anak ketiga. Oh, emang kenapa Bu? Apakah pembagiannya kurang buat anak yang ketiga itu atau Nggak gimana? tahu tuh. Kemarin-kemarin enggak kok. Oh, kemarin-kemarin enggak Iya. gitu ya Allah. Sekarang Tapi akhir-akhir ini. beda Oh Allah, ya Allah. pikirannya dia. Hmm. Terus gimana mas saya? Oke, ibunya yang tenang ya Bu ya. Dan saya juga ingin mengetahui Bu. Berarti setelah pembagian itu anak yang terakhir itu keesokan harinya langsung berbeda sifatnya Iya. gitu. Memang pembagiannya itu udah sekitar berapa hari Bu? Apakah semingguan? Baru 3 hari sih. Oh, baru 3 hari. 3 hari. Ya, tapi Belum lama ya? yang Iya belum lama nih. nomor 1 sama 2 udah pergi. Oh gitu. Kan udah punya keluarga. Oh gitu, merantau gitu ya ya Allah. Jadi yang ketiga itu Mm-mm. Sama saya, ibu. sama ibu. Oh, berarti yang ketiga belum berkeluarga ya? Belum. Oh, belum berkeluarga gitu. Kemarin manut nurut sama ibu. Mm-mm. Tapi sekarang kok enggak. Oh, Berarti alah, setelah ada pembagian warisan itu Saya anaknya minta berubah. tolong sama Mas Endi. Iya, ibu yang tenang ya Bu ya, yang tenang ya, Bu, sabar. ya. Saya memahami kondisi ibu jadi jatuh sakit juga gara-gara kepikiran anaknya ibu yang Iya. terakhir. Nama anaknya kalau boleh tahu siapa Bu? Nama Iya, nama anaknya ibu. Oh, ada suara motor itu? Rizal. Oh, Rizal namanya. Iya. Itu anaknya apa ya? Dari suara motor Bu. Ada suara motor. Oh, berarti anaknya saat ini lagi di luar atau gimana Bu? Iya lagi keluar tadi mau keluar. Oh, mau keluar. Ini maksudnya apaan Bu? Ini siapa lagi? Ini Mas. Oke, ibunya tenang ibu. Ya Ini- tenang Bu. Mas, Iya. Mas kesini mohon maaf ya mau Mas. ngapain? Mohon maaf Mas. Ini saya mau dirupiah sama Ibu. Enggak. Saya nggak mau dirupiah. Intinya warisan. Enggak ini. Intinya saya minta warisan hari ini, hari Duduk juga. dulu, duduk dulu nanti. Masnya, Mas, tenang dulu Mas. Sampai duduk dulu aja Mas. Iya, Kami Masnya jelaskan dulu Mas. mungkin- Kita nggak mau intinya. Ya, Mas. Intinya Tenang dulu, Mas. Enggak, Ibu. Astagfirullah. Saya nggak mau bilang dibagi-bagi sama. Ibu mau sama bilang saya. sama Mas ini. Iya, Dulu. Masnya ini kenapa Enggak, Mas? intinya sekarang warisan. Tenang dulu Mas. Tenang Kita dulu, Mas. luruskan Nanti kita dulu. bahas. Duduk dulu aja sampai, Mas. Iya, tenang saja. Tenang Kan saat ini kan ibu juga masih ada Mas. Ini rumahnya ibu juga masih ada. Ini juga kedepannya kan buat Masnya sendiri, benar kan Bu? Iya. Enggak kayak gitu, intinya saya Enggak, minta warisan. gitu. Kan Masnya juga belum berkeluarga Nggak mau, saya nggak gitu. mau dirugikan, nggak mau. Kan kasihan dengan Enggak. Saya nggak mau Enggak. ini ada masalah sama Ibu. Enggak, anu cuma Astagfirullahaladzim. ngomong doang. iya Ngomong doang sama untuk Mas ini. menengahi ya Bu ya. Iya, cuma nangis saja ibunya Mas. Nggak ada maksud apa-apa gitu. Mau dibagi-bagi lagi ntar. Nggak mau, intinya saya pengen warisan ini. Astagfirullahaladzim. Saya yang banyak. Ini Mas Rizal bener kan? Iya, Iya. betul, Mas. Nah, Anda saya siapa ya? Mas Hendrik dan itu Mas Budi. Iya, saya Mas Budi. Oke, Dan- saya manggil ini Iya. Mas ini mau Ibu ada urusan apa mau main Mas? Ya, Mm-mm. siapa lagi kalau bukan dia Ini kan yang kita mau ingin menolong menengahi saya, mau gitu. nolong ibu dah. Intinya saya nggak mau dirugikan. Intinya saya minta Gini, warisan. Mas. Mas tenang dulu Mas. Tenang dulu, Ini Mas. ibunya jatuh sakit Iya, akibat benar. dari emasnya selalu marah-marah. Ibunya jadi kepikiran kayak Nggak mau Mas, gini. intinya warisan. Pasti ini Saya ada mau terpengaruh. dirugikan. Nggak mau, saya nggak mau. Mas, dirugikan. tenang dulu Mas. Jangan gitu dong. Jangan gitu Mas, tenang dulu Mas. Duduk dulu aja, ya. Nggak mau. Tenang dulu Mas. Mas yang tenang Mas. Kasihan itu ibunya sampai jatuh sakit gitu. Nggak mau. Ya Allah. Ibu sama ibu dulu. Saya nggak peduli. Kasihan tuh intinya ibu. Itu kasihan ibu saya menangis seperti itu Mas. Saya nggak mau. Itu lihat itu ibunya Mas, sampai istighfar Mas. Ya Allah. Itu kasihan ibunya. Oke, tenang dulu, duduk dulu. Nggak mau, intinya saya nggak mau dibagi-bagi. Saya nggak mau. Mas, enggak, gini loh, maksudnya gini Mas. Ini ibu, tolonglah nurut sesekali sama omongannya ibu. Ini ibu lagi sakit loh. Nggak, intinya ini saya minta warisan. Kasihan Mas. Ini Nggak mau, saya Ibunya nggak itu mau loh. Ini dibagi. kayaknya- Saya nggak mau. Ini anak ibu. Nggak mau, intinya saya minta Kok kayak warisan. gini sih, Bu? Emang tiba-tiba berubah kayak gini ya, Bu ya? Emang sebelum-sebelumnya nggak pernah kayak gini ya? Nurut sama saya. Kan saya udah bilang sama ibu saya minta warisan, nggak mau Untuk dibagi. apa? Ntar kasih. Untuk apa? Emang kalau boleh tahu Mas, untuk apa Nggak, dulu? intinya saya nggak mau. Atau Mau jangan-jangan buat apa, intinya Nggak, Masnya buat ini apa, terpengaruh Mas? dengan yang lain. nggak gitu. mau, intinya saya nggak mau. Astagfirullah. Ibu jangan panggil Kan ibunya sudah bilang nanti juga rumah ini bakal Duduk dulu, nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Ya pelan-pelan gini. Duduk dulu Mas. Masnya tenang dulu Mas, tenangkan Tenang diri dulu, dulu. relax, Kami gitu. nggak akan merukyah emasnya. Kami kan hanya ingin meluruskan permasalahan dari emasnya. Benar. Masnya ini besar kemungkinan sepertinya terpengaruh dengan orang lain. Soalnya apa? Enggak, intinya mau warisan banyak. Iya, saya tahu. Tidak tahu sama apa. Tenang dulu Mas ya. Kita cari solusi bersama-sama. Betul. Ibunya juga udah kasihan kayak gitu, lagi sakit juga Apalagi karena saya mikirin menangis seperti itu. Masnya juga. Mas Rizal tolong sadar. Tenang dulu Mas. Kita akan cari solusi. Ini rumah juga masih ada
dari ibunya. Ibu juga masih ada. Nggak mau dulu ya, saya nggak mau ini. Enggak, kita nggak meruqyah. Nggak meruqyah ya. Karena apa? Karena masnya saat ini memang benar-benar bukan emas seperti yang sebelumnya. Di ruqyah pun juga percuma. Gitu loh. Saya kan udah bilang sama ibu jangan manggil orang, kenapa dia masih sini? Kan Ini siapa? Astagfirullah. orang Ya, yang ya buat gimana lah, buat permasalahan terselesaikan. hati-hati itu. Tulisan saya kan sama ibu. Ngapain Iya. bawa orang? Ya Allah ya Rabbi. Oke, tenang dulu. Sabar, Mas Mau ini, Rizal. minta warisan. Kan dari keluarga apa? Dari kakak-kakaknya emasnya kan itu kan beda. Mas, tenang dulu Mas. Kakak-kakaknya Mas itu kan sudah pada berkeluarga. Mereka ya pantas mendapatkan sedikit lebih banyak dari Masnya. Apalagi Mas juga masih dirawat sama ibunya sendiri Mas gitu. Nggak mau dia, saya nggak Bapak nggak berarti kasihan sama sama ibu? kakak. Enggak. Ya Allah, ini Saya gimana ya? saya minta warisan. Susah. Usahakan. Oke, Nggak mau. ini saya pegang kameranya sini. Iya. Udah Mas, tenang dulu, tenang ya. Enggak, ini saya nggak mau dibagi-bagi sama kakak saya ini. Ya. Warisan saya lebih banyak. Astagfirullahaladzim, Mas. Udah gini aja, Mas. Saya nggak akan meruqyah emasnya, ya, Mas ya. Saya tidak akan meruqyah emasnya. Tapi saya mau izin, saya megang emasnya sebentar saja, Mas. Nggak mau, saya nggak mau diruqyah. Ya Allah. Pokoknya saya nggak mau. Enggak, kita Enggak, nggak cuma pegang saja, meruqyah. Mas. Kita nggak meruqyah. Cuma pegang Gimana ya? saja. Kita paksa aja ini ya. Oke. Oke. Mas, yang tenang dulu, Mas. Ya, saya pegang nggak apa-apa ya, Mas ya. Iya, Bu. Nggak mau, saya nggak mau. Dia nggak mau. Intinya Iya, kita luruskan semuanya, Mas ya. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berarti benar ini. Oke, ibu, ini kepanasan ini. Mas Budi diambil itu tas bayinya. Siap. Biar masnya ini pingsan. Itu diambil biar masnya pingsan dulu. Biar masnya pingsan. Iya. Oke, ibunya yang tenang ya Bu ya. Ibunya yang tenang. Ini masnya memang sedang pingsan saat ini. Yang satu sama Oke, saya yang itu tenang ya, Bu, ya. Iya. Kemana coba? Oke. Oke, ibunya yang tenang ya Bu ya. Nanti coba saya luruskan semuanya ya Bu ya. Kenapa emasnya tiba-tiba kepanasan? Berarti emasnya ini seperti ada yang mempengaruhi. Gitu. bukan Ini dia saat yang ini sedang kepanasan. itu. Saya coba keluarkan terlebih dahulu makhluknya ya Bu ya. Ibunya yang tenang ya Bu ya. Nanti kita bantu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuldam. Nur kusum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke. Mas, Iya, iya. itu Bu, mama- yang tenang Bu, jangan mendekat Bu. Iya. Udah Iya, yang tenang ya Bu ya. Bu ya. Jadi makhluk ini yang sudah mempengaruhi dari emosinya Bu. Iya, benar. Jadi mas yang ini jadi sering emosian. Oke, Ibu, saya mau izin. Ini biar kami yang urus ya. Ibu tolong jagain anaknya dulu. Iya, mau ibunya duduk di sini aja Bu. Nah, ibunya duduk sini. Dijagain anaknya. dulu. Dijagain anaknya dulu, biar kami yang mengurusnya ya Bu ya. Benar. Tenang saja Bu. Ini sisanya kami urus. Iya. Supaya mas ini sudah benar-benar sadar gitu ya Bu ya. Ya ya. Assalamualaikum. Kenapa kalian melemahkan dia? Kenapa? Saya mencoba untuk menariknya supaya kamu itu keluar dari raga Mas Rizal. Kamu sudah membuat masnya ini seperti ini akibat ulah dari diri kamu. Kamu sudah membuat dirinya ini emosian. Iya, sehingga berani sama ibunya. Astagfirullah. Kalian jangan ganggu. Oh, semua. Lanjutkan sini. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kau, ha? Kau menyerang saya ya. Menyerang dia. Mas Budi, ini kita interaksi saja supaya Bu Satem ini nggak takut. Saya masukin ke raganya sampean. Iya, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan aku, Mak. Loh, Kenapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, saya beringat. Ini tasbihnya ya Allah. Pantesan Astagfirullahaladzim. nggak Saya bisa lupa, Dik. dirasukin ya Allah. Astagfirullah. Oke, siap ya Mas Iya, Budi iya, ya. siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pantes saja saudara nggak bisa kita masukin. Saya lupa Mas Budi megang tasbihnya. Dan sekali kamu kok mengeluarkanku dari Kenapa? ragam anak itu. Saya sengaja mengeluarkannya. Saya ingin mencari informasi dari diri kamu. Berarti benar, kamu ini yang sudah membuat Mas Rizal itu jadi emosi. Iya, memang itulah aku manusia.
Oh ya, setan rajim. Wahai kelang murkus. Apa yang kau lakukan? Apa yang saya Kenapa lakukan tidak kau terikat seperti ini? hanya mengikat kamu, begitu. Saya ingin bertanya kepada kamu, saya ingin berbicara. Siapa yang sudah menyuruh kamu sehingga kamu memancing supaya masa itu emosian terus? Wah, itu bukan urusanmu siapa yang telah menyuruhku. Oh, Tahu siapa dia? kamu tidak ingin memberitahu, Tidak. begitu, ha? Beritahu saja, maka tasbih ini tidak akan merasakan panas. Beritahu saja makanya. Baiklah, lepaskan. Baik, saya lepaskan. Sudah, beritahu saja kebenarannya. Kenapa kamu melihat ini panas? Iya. Jauhkan. Panas sekali itu yang kau punya. Apa itu? Dari, udah saya jauhkan kok. Tenang saja. Kamu tahu kenapa? Kamu merasa kepanasan ketika benda ini saya dekatin. Hah? Diriku tidak tahu. Ya, maka dari itu akan saya jelaskan. Kamu itu mengusik umat manusia, sehingga kamu itu ditolak dengan tasbih ini dan membuat kamu menjadi kepanasan. Coba sekarang begini saja, katakan dengan jujur dan lebih baik kamu tidak usah mengusik umat manusia lagi. Sudahlah, katakan dengan jujur aja. Tidak. Oh, Tidak mau untuk mengatakan semuanya. sudah saya Karena berikan ini bukan kebebasan. urusanmu. Oh, begitu. Kamu ini dengan amarah loh. Cobalah sadar dengan perilaku kamu. Maka kamu tidak akan seperti ini. Ayolah. Tidak. Diriku akan terus mempengaruhi anak itu supaya berani melawan orang tuanya dan minta warisan rumah ini. Oke, begitu. Sepertinya ada sangkut pautnya dengan orang lain. Iya atau tidak? Itu bukan urusanmu. Oh, bukan urusan saya begitu ya. Oh. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi saya peringatkan kepada kamu, ya. Manusia itu tidak sepenuhnya suka diganggu oleh kalian. Ada beberapa yang sampai meminta tolong kepada orang-orang pintar untuk mengusir kalian. Supaya apa? Supaya manusia itu tenang kehidupannya dari gangguan-gangguan diri kalian. Kamu tahu tidak, sampai sekarang Bu Satem itu jatuh sakit akibat emasnya itu selalu emosian. Ibunya itu selalu kepikiran dengan emasnya. Emasnya itu malah justru emosi terus-menerus meminta jatah warisan. Sedangkan kami datang ke sini untuk menengahi semua permasalahannya. Karena apa? Sayangilah orang tua selagi masih ada. Jangan sampai kalian itu mencoba mengusik orang lain untuk durhaka kepada orang tuanya. Diriku sudah terbiasa seperti itu manusia. Iya, karena kamu itu yang selalu memancing. Sudahlah. Yakin kamu tidak ingin bertobat? Tidak. Oh, tidak mau. Ya sudah, jika kamu tidak mau, maka akan saya leburkan saja dari kamu. Saya keluarkan dari kamu secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia, Hendrik? Iya, saya sengaja supaya makhluk ini kesakitan, tapi dia tidak ingin bertobat loh. Saya sudah menggunakan cara baik-baik kepada kamu, tapi kamu justru lebih memilih seperti ini. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu tetap kekeh ingin seperti ini? Kamu tidak ingin bertobat? Oh begitu. Tetap kekeh kita mau Iya. mengikuti Ya perkataan sudah, kita lemburkan saja kali. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, kita lemburkan. Bukan, Hendrik. Yakin kamu tidak ingin bertobat? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya tasbih Nur Kusuma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya lebur juga itu makhluk. Wah, ini tasbihnya. Alhamdulillah, Hendrik. Alhamdulillah.
lebur dengan lantaran tasbih ini saudara. Iya. Tasbih Nur Kusuma dan juga gelang Nur Kusuma. Oke. Oke, itu kenapa itu? Itu coba kita cek. Ayo kita cek. Itu kenapa itu? Coba lihat. Dek, kamu kenapa, Dek? Diam saja ini. Astagfirullah. Itu di belakang. Dek, kamu kenapa, Dek? Bu. Mas, Itu di belakangnya ibu, Bu. Di belakang siapa itu? Oke, ibu sini. Ibu, yang tenang, Bu. Tenang, Bu. Allahu Akbar. Ya Allah. Ibu nggak sadar, Bu. anak saya gimana, Mas? Ini tiba-tiba ngelamun ya, Bu ya? Iya. Oh, tiba-tiba ngelamun. Oke, ibu yang tenang, Ibu ya. Ya Allah, ini Mas Rizal. Mas. Mas Rizal istighfar, Mas. Waduh, ini Diam saja, ini diam. bahaya ini. Atau ini kita pindahkan dulu atau gimana ini? Pindahkan saja dulu nih. Iya. Oke, ibu yang tenang ya, Bu ya. Ini coba kita pindahkan dulu ini makhluknya. Oke, ibu di belakang dulu, Bu. Di belakang saya, Di Bu. belakang kamu, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Saya pindahkan kamu, wahai makhluk. Allahu Akbar. Pingsan lagi ini. Bu, ini tolong dijagain, Bu ya. Jagain ya, Bu ya. Oh iya, Mas, pegang dulu. gimana, Mas? Oke. Mas saya, Mas. Oke, Bu, Mas. yang tenang dulu. Ini pegang Gimana, dulu. Mas? Mas saya, Mas. Ini saya pegangin ini ya, Bu ya. Untuk sementara buat jaga-jaga ya, Bu ya. Iya. Buat jaga-jaga anaknya juga, kalau ada apa-apa ibu juga tidak akan diganggu sama makhluk lain gitu, Bu. Iya. Ini masnya ini masih terpengaruh, biarkan masnya istirahat dulu karena mas ini masih ada rasa emosi gitu, Bu. Nggak apa-apa kita buat pingsan, ini demi kebaikan masnya juga gitu, Bu. Ibu tunggu di sini saja yang tenang ya, Bu ya. Oke, Mas Budi, saya udah pindahkan ke belakang, kita coba kita- cari. iya, Nah, kita cari. itu dipegang ya, Bu ya, gelangnya, Bu ya, buat jaga-jaga. Oke. Oke, sini saya pegang. Iya. Kita coba eksekusi pocongnya itu. Ayo. Allahu Akbar. Lihat kan pocongnya. Iya, itu nih. Hmm. Apa tuh yang pocong ini mengganggu anak itu? Iya, entah kenapa, tapi tiba-tiba masa itu ngelamun karena ada makhluk ini. Tatapannya kosong loh. Astagfirullah. Wahai pocong, kenapa kamu tadi berada di samping mereka berdua? Apakah kamu juga sama dikirim ke sini untuk menghasut masnya supaya dia itu meminta warisan terus-menerus kepada orang tuanya? Padahal pembagian warisan itu sudah disetujui oleh mereka semua loh. Sepertinya ada sesuatu yang mempengaruhi dari pikiran Mas Rizal. Ayo Mas Budi. Iya, nih. Ini saya kunci dulu biar dia nggak kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diam saja. Dia tidak ingin berbicara. Oke, Mas. Siap ya, saya masukin ke rekening sampean. Iya, nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai pocong, saya ingin bertanya kepada kamu. Kenapa kamu tadi mengganggu mereka berdua? Apa tujuan kamu? Memang dengan sengaja diriku mengganggu keluarga ini. Untuk apa? Tentunya atas dasar perintah untuk mengganggu ibunya dan menurut dengan perkataan anaknya. Tapi alhamdulillah ibunya itu tidak selalu menuruti perkataan dari Itu atas kehadiranmu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jadi kamu secara tiba-tiba didatangi ke sini ya oleh Tuhan kamu begitu. Iya, Tuhan kamu tidak terima dengan keberadaan kami. memang tidak Oh. terima keberadaanmu di sini. Berarti benar ya, ada sangkut pautnya dengan manusia, saudara. Sepertinya ada hubungan dengan orang lain. Beritahu siapa yang sudah menghasut Mas Rizal supaya dia itu kekal meminta warisan kepada ibunya. Padahal itu pembagian sudah mereka terima, dan kenapa Mas Rizal ingin meminta lebih? Sudah beritahu saja siapa Tuhan kamu, di mana keberadaan Tidak Tuhan? semudah itu manusia untuk mengatakan siapa yang telah menyuruhku. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik saya cabut saja ilmu kamu. Wahai tasbih Nur Kusuma. Allahu Akbar. Apa yang kau lakukan manusia? Kenapa panas sekali tanganmu itu? Mulut kamu merasa kepanasan loh. Iya. Apa yang kau lakukan terhadapku? Maka dari itu punya mulut itu dijaga. Jangan asal meludahi orang lain. Kau sudah berani mengganggu kami. Kalau orang lain kenal dengan kamu, mereka akan membusuk loh bagian tubuhnya. Jangan sampai itu terjadi kepadaku. Sudah begini saja wahai makhluk. Beritahu saja dengan jujur, maka kamu tidak akan merasa kepanasan lagi seperti ini.
apabila diriku mengatakan akan hilang sakit yang kurasa ini, Insya Allah. lakukanlah. Diriku sudah tidak kuat manusia. Oke, katakan satu jawaban dengan jujur, maka kamu tidak akan merasa kepanasan. Memang diriku ada yang menyuruh Siapa? dari makhluk seorang kakek. Dia pun diperintah oleh para bangsa manusia. Siapa manusia itu? Apakah kamu mengetahuinya? Tidak manusia. Yang lebih tahu kakek itu. Oke, coba sekarang kamu tarik nafas, maka kamu tidak akan kepanasan. Ya manusia, Iya kan? tiba-tiba sakit di bibirku menghilang. Kan sudah saya katakan, asal kamu berkata dengan jujur, maka rasa sakit itu akan menghilang dengan sendirinya. Ya manusia. Berarti, iya benar, yang lebih tahu itu makhluk kakek-kakek itu. Iya, karena dia diperintahkan oleh manusia Oh, begitu. untuk mengganggu pikiran anak laki-laki itu. Oke, baik. Saya sudah... Supaya berani dengan ibunya Oh, dan begitu. ingin menguasai harta ibunya. Baiklah, semuanya sudah saya mengetahui. Berarti saudara, informasi utamanya itu berada di makhluk kakek-kakek. Oke, sekarang gini saja. Tanpa pikir panjang, saya juga tidak ingin melukai kamu. Saya ingin supaya kamu itu sadar dan memberikan sedikit pelajaran kepada kamu supaya kamu itu tidak terus-menerus mengganggu umat manusia. Kamu lebih baik bertobat saja menuju ke jalan yang lebih baik. Tetapi diriku tidak mau sakit seperti ini lagi. Bagaimana diriku itu bertobat? Bertobat itu menuju ke jalan yang lebih baik. Kalau kamu bersedia, maka ikuti saya mengucapkan kalimat syahadat. Apa aku bisa untuk mengatakan? Tentu bisa, tenang saja. Akan saya bantu kok. Ya. Mm-mm. Akan aku coba manusia. Baiklah. Ikuti perkataan saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Billah Billahi minasyaitonirrajim. Himinas Syaitonirrajim. Saitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Satu Allah illallah. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan Selain Allah. selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad Adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Baiklah. Saya lepas terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan. Saya kunci kembali. Baiklah. Sekarang kamu sudah tenang bukan? Iya manusia, diriku tiba-tiba sudah tenang seperti ini. Ya sudah, lain kali berhati-hati dan jangan mencoba mengganggu umat manusia lagi. Jika kamu mengganggu, maka kamu akan lebur dengan sendirinya. Baiklah manusia, diriku tidak mau melanggar karena diriku tidak mau sakit. Kamu mengerti rasa sakit. Itu umat manusia yang kamu sakitin itu sama sakitnya seperti kamu. Tapi tidak apa-apa karena Tapi kamu diriku tidak menyadari. Kamu kan tidak menyadarinya, maka tidak apa-apa, tidak masalah. Ya sudah, kamu keluar dari raga saudara saya. Ya, Oh, Astagfirullahaladzim. Gimana kapan disangkan oleh sakit Hendrik? Pocong itu alhamdulillah akhirnya bertobat. Cuman kita harus mencari makhluk kakek-kakek. Kakek. Iya.
Kamu dapat informasi dari pocong itu tadi? Iya, katanya semua informasi yang penting ada di kakek-kakek itu dan dia itu dalang di balik semua ini. Astagfirullahaladzim. Kita harus mencarinya sampai ketemu. tuh Iya, kakek. kita harus mencarinya. Iya. Coba kita cari. Ayo. Ini gudang apa ya? Coba masuk dibuka, Mas. Oke, di sini. Dibuka. Oh iya, gudang. Ini. Nah, kaki saya kenapa, Drik? Hah? Hah? Kaki saya kenapa ini? Apa sih kamu? Gak tahu nih kaki ini seperti ada yang megang kok. Megang gimana? Susah lepas nih, Drik. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Awas masuk. Ya Allah. Allahu Akbar. Wah, ternyata Ya Allah. makhluk apa ini? Kok seperti ini bentukannya? Oh, Akbar. Ya Allah. Mau apa makhluk ini? Entahlah. Tiba-tiba megang kaki Tapi, saya. kamu bisa mewujudkan diri dengan yang benar atau tidak? Oh, kamu sudah seperti ini dari awal, ya Allah. Wahai makhluk, saya menggali informasi dari diri kamu. Kenapa kamu tiba-tiba menjagal kaki dari saudara saya? Untuk apa sebenarnya? Coba berikan informasi kepada saya. Katakanlah makhluk. Dia tidak ingin memberitahu. Diam saja dia, Drik. Allahu Akbar, mengerikan sekali ini makhluk. Gini aja maksudnya, kalau dia tidak ingin memberitahu, alangkah baiknya saya masukkan ke raganya sampean. Iya. Seperti biasa, kita interaksi. Iya. Ini saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baiklah, siapa yang masuk dia? Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei manusia, jangan kau mencari kakak itu. Menghadaplah kemari. Oh, kamu sudah seperti ini ternyata ya. Mohon maaf, saya tidak tahu. Mohon maaf, saya lancang. Tapi di sini, kamu kenapa menghalangi kami mencari kakek-kakek itu? Karena kakek itu ada perlindungan denganku. Oh, ada perlindungan. Siapapun yang mengusiknya akan berurusan denganku. Oh, begitu. Jadi kau jangan macam-macam untuk mencarinya. Kau tidak akan pernah bisa untuk menemuinya. Benarkah seperti itu? Sudahlah, wahai makhluk. Jangan menghalangi kami. Kami pun juga tidak pernah mengusik kamu kok. Kenapa kamu mengusik kami? Justru dirimu yang telah mengusik kami. Kau mempertanyakan itu kepadaku. Oh. Ya sudah. Mengapa kau mengusik apa yang terencanakan dari Tuhan kami? Maka dari itu, kami juga ingin mencari informasi. Warisan sudah dibagi, tapi kenapa Mas Rizal itu masih tidak terima dengan hasil warisnya? Itulah yang membuat ibunya khawatir dengan anaknya sendiri. Tentu saja, memang itu yang kami inginkan atas dasar perintah dari Tuanku. Dia ingin seperti itu. Begitu rupanya. Sudah beritahu saja siapa Tuhan kamu. Apakah kamu mengetahuinya? Cari tahulah sendiri, tidak usah bertanya kepada aku. Baiklah. Lantas bagaimana memanggil kakek-kakek itu? Tidak mungkin ku panggil dia untuk datang ke sini. Oh, berarti kamu bisa memanggilnya. Tentu saja bisa, tapi tidak ingin ku pertemukan denganmu. Oh, saya punya ide ini saudara. Saya punya ide untuk memancing kakek-kakek itu. Ini lebih baik kita leburkan saja. Kalau dia dileburkan, secara otomatis kakek-kakek itu akan datang kemari. Oke. Baiklah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingin memberitahu. Tidak ingin mencoba memanggil dia. Akan saya mungkin itu terjadi. Iya, akan saya panggil sendiri dengan lantaran jadi saya. Silakan saja bila kamu bisa untuk memanggilnya. Kita keluarkan secara paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Loh, Drik. Kenapa? Lu ada tasbih, Drik. Iya, saya keluarkan secara paksa. Sini tasnya masih. Oke. Ini makhluknya nih. Mana? Baiklah. Sekarang karena kamu tidak ingin bertobat, maka lebih baik saya leburkan saja diri kamu, wahai makhluk. Saya coba menghadaplah kemari.
Oh, tidak bisa ya. Ya sudah. Terakhir kalinya. Kamu panggil saja kakek-kakek itu. Maka kamu tidak akan saya leburkan. Hanya memanggilnya saja. Kamu tidak perlu bertobat, tidak apa-apa. Bagaimana? Oh, dia tetap tidak mau ya. Iya, keras kepala. Ya sudah, kita gunakan cara paksa. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih Nur Kusuma, leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya. Lalu bagaimana kita untuk mencari kakak itu ya, Dek? Maka dari itu kita harus mencarinya. Iya. Sebenarnya yang mengetuk, Dik. Ada yang Dari sini, Dik. Dari mana? Dari mana? Dari sini. Iya, pintu ini. Coba kita buka. Yuk, kita buka. Mana? Belum kelihatan, Dik. Hah? Tadi pasan di sini yang mau mengetuk pintunya, Dik. Langsung itu. Astaga. Apa jangan-jangan ini malu kakek-kakeknya? Allahu Akbar. Dik. Yang mengetuk pintu, Dik. Kok ada mata satu lagi di atas itu? Mana? Itu lihat tuh. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hei kakek-kakek, tolonglah kek. Jangan seperti ini. Saya mohon kepada kamu. Saya kunci dulu kali ini malam. Allahu Akbar. Oke. Iya, biar kakek-kakek ini tidak kabur, saudara. Kek, saya mohon kepada kamu, ya. Tolong tidak usah mencoba mengganggu dari keluarga ini lagi, dan beritahu saja siapa dalang dibalik semua ini. Maafkan, dia tetap tidak Kita mengatakan, Dik. Kakek memberi. Iya, gimana, Dik? Kalau kakek tidak ingin memberitahu, maka kakek kehidupannya tidak akan tenang, kek. Beritahu saja, maka saya tidak akan mengusik kakek. Tolonglah. Allah, kok ada ayam? Oh iya, ada ayam. Ayamnya ketakutan. Iya. Oke, ini saya masukin ke regalan sampean, Iya, ya, supaya ayam-ayam ini nggak ketakutan nih. Iya. Kasihan. Kita juga harus kasihan kepada hewan ya, saudara ini. Benar. Bukan kepada manusia juga. Kepada hewan juga harus sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap masuk dia? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Percuma saja kau mengatakan seperti itu. Kenapa kok kamu berkata seperti itu? Kakek tidak akan mau untuk mengasih tahu kepadamu. Karena kakek melihat kau sudah meleburkan dan mendapatkan dari penyuruh kakek. Iya, tentu. Terutama yang terakhir itu yang sudah menghalangi saya. Mau tidak mau saya leburkan saja. Untuk memanggil kamu kayak tentunya. Kalau tidak, kamu akan bersembunyi terus-menerus. Kurang ajar kamu manusia. Astagfirullahaladzim. Tongkat apa itu? Ha? Rasakan ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam-macam dalam tengah-tengah. Wahai tasbih. Nur Kusuma. Tundukkan makhluk ini. Allah Akbar. Sudahlah, kek. Kamu jangan seperti itu, kek. Kenapa diriku lemah seperti itu? Apa yang kau pegang itu? Hah? Coba kamu rasakan, kek. Ini sama, yaitu tongkat yang hampir sama seperti milik kamu, kek. Tetapi yang kamu miliki itu, kek, sudah salah jalan. Akan saya beritahu, tongkat yang kakek miliki itu sudah penuh dengan energi negatif. Coba kakek rasakan. Pasti kakek mengetahui tasbih ini berasal dari tongkat siapa. Coba kakek rasakan. Kenapa terpental? Nah, kakek tidak bisa untuk memegangnya manusia. Coba kakek rasakan tongkat ini, maksudnya tasbih ini, pasti kakek mengetahui siapa pemilik asli dari tongkatnya. Sepertinya kakek mengenal siapa yang mengasih itu kepada dirimu. Coba siapa, kek? Dialah Sunan Kalijaga bersama saya. Iya, benar sekali. Yang saya memberikan kami batu, dan batu itu kami tanam ke tasbih ini. Ya. Tuh, lihat, kami tanamkan saudara di dalam tasbih. Lihat,
kakek bisa merasakannya ada batu di tasbih ini bukan? Iya, kakek melihatnya. Maka dari itu kakek tolong tidak usah seperti ini ya. Dan saya mohon kepada kamu tongkat itu berikan kepada saya, akan saya netralisir tongkat tersebut. Tidak, jangan sampai tongkat ini pindah di tanganmu. Karena tongkat ini sudah sama kakek sudah lama. Gini ini demi kebaikan kakek loh. Sudah kakek katakan, kakek menolaknya. Ya Allah, sadar kakek itu sudah menyimpang Kakek merasakan bukan? Tongkat kakek itu bertentangan dengan tasbih milik saya. Ya yang memang dibuat benar. dari tongkat Kanjeng Sunan dan juga batu ayang Syekh. Bila mana tongkat kakek mendekat terhadapmu, tongkat ini selalu mental. Maka dari itu akan saya netralisir supaya kakek juga tidak terpengaruh dari tongkat tersebut. Tidak semudah itu. Kakek tidak mudah untuk terpancing oleh dirimu. Kakek menolaknya. Jangan memaksa kakek untuk menyerahkan tongkat ini. Beritahu saja siapa pelaku sebenarnya yang sudah menghasut dari Mas Rizal. Kau ingin tahu siapa dia? Iya. Sebenarnya yang memerintahkan kakek adalah kekasih dari pria itu sendiri. Karena dia menginginkan hartanya milik orang tuanya. Astagfirullah. Itulah tujuannya. Padahal mereka belum berkeluarga loh. Jadi dia itu merdukun kepada tuan kamu. Iya, karena kekasihnya yang menguasai semua harta milik ibunya. Ya Ibu Allah. dari si pria itu. Berarti uang warisan yang dimiliki Mas Rizal itu sebelumnya apa jangan-jangan dihabisin oleh kekasihnya? Iya, itu memang benar. Ya Allah. Maka dari itu, kakek memerintahkan para makhluk untuk mengganggunya dan mengaruhi anak itu supaya berani dengan orang tuanya dan meminta harta semuanya dia dapat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ternyata sebegitu kecilnya kalian ya. Sudah saya sudah mengetahui semuanya dan saya tidak ingin melukai kakek. Kakek lebih baik bertobat saja. Yuk, kita kembali ke jalan yang benar. Ayolah Tidak, kakek menolak. Tidak, kakek masih prinsip seperti ini. Padahal kakek itu memiliki potensi loh. Tapi kenapa kakek justru tidak ingin bertobat? Kalau kakek tidak ingin bertobat, maka mohon maaf, saya akan meleburkan kakek saja. Silakan saja bila kau mampu manusia. Karena tongkat kakek ini lebih sakti dari punyamu. Saya keluarkan saja dari kamu. Allah Akbar. Gimana, Dik? Iya, itu di belakang. Astagfirullah. Baiklah kakek lebih memilih seperti ini daripada bertobat. Ya, lebih baik kakek saya leburkan saja, mohon maaf. Karena kakek tidak ingin mau coba untuk bertobat. Baik maksudnya. Mau bertobat kaki ini, Dik? Nggak mau bertobat ini mas. Astagfirullahaladzim. Saya kunci dulu. Bismillah. Mas Budi, Ya, Dik. diambil tongkat itu. Oke. Saya tidak akan melepaskan kamu Oke, diambil tongkatnya. Baiklah. Kakek tidak ingin bertobat, maka mohon maaf, ini tidak akan saya kembalikan. Oke, sini Mas Budi. Kita leburkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih Nur Kusuma, leburkanlah tongkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya libur juga dari tongkat itu, Dik. Baik ini pilihan terakhir dari kakek. Ya. Sudah saya leburkan demi kebaikan umat manusia. Ini terakhir kalinya, tolong bertobat. Oh, tidak mungkin begitu. Baiklah mohon maaf dengan
ini saya leburkan saja kakek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nurku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, akhirnya bisa kita leburkan. Iya, Mas Edi. Dan ya coba kita sadarkan dari Benar. masa. Ya, Ayo kita lakukan jam Rizal. Kita lihat di sini, Mas Rizal. Alhamdulillah. Nah, gimana Bu? Itu anaknya masih pingsan ya? Iya, iya, Mas. Oke, pegang dulu Mas Budi. Siap. Coba saya sadarkan ya Bu ya. Oh, permisi Bu, saya pegang kembali ininya, gelangnya. Oke, coba kita sadarkan. Saya, Iya, Mas. Pegang Mas Budi, buat jaga. Oke, siap. Kita gunakan gelang ini saudara, gelang Iya. nurku semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, masih pelan-pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba masih istighfar. Bisa tadi. Ini siapa Bu? Oh, masnya nggak tahu ya. Ini saya temannya ibunya kamu, Mas. Iya, Mas. Kamu Emang temennya sebelum-sebelumnya nggak sadar, Mas? Enggak. Bingung Ini ya. ada apa sih Bu? Ini Mas Rizal bukan? Ya benar ini. Oh iya. Nah, coba mau ibunya ditanyakan kepada Masnya. Ada apa sih Bu? Ini. Kok banyak orang? Ya, Kamu bisa tadi. Tidak. sudah sadar ya. Jadi Masnya ini masih mempermasalahkan warisan apa enggak? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Berarti sebelum-sebelumnya enggak tahu ya? Ini. Saya temannya ibu itu. Nanti kita cerita panjang lebar di balik layar saja ya Mas ya. Nanti saya ceritakan inti permasalahannya. Mas ini mohon maaf sebelumnya emang pernah punya kekasih ya? Soalnya Mas ini terpengaruh dengan kekasihnya Masnya sendiri gitu loh. Coba Mas katakan saja, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Oh iya Mas. Oh, benar. Iya benar ternyata. Oke, nanti kita bicara panjang lebar saja di balik layar ya Mas ya. Yang penting Masnya sudah sadar. Alhamdulillah ya Bu ya. Makasih, Mas. Alhamdulillah. Lagi sama-sama Bu. Tolong anak saya. Lagi Bu sama-sama. Ya intinya mengucapkan Oh, nggih, Bu. Sama-sama, mengucapkan Bu. terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Ya alhamdulillah Masnya sudah sadar, nanti saya jelaskan panjang lebar. Benar enggak ngotot minta warisan Masnya? Enggak pernah ya. Enggak pernah ya. Oh gitu. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah. sadar. Ya alhamdulillah ya Allah turut senang saya. Ya Mas ya tenang saja dulu, nanti kita ceritakan ya Mas ya. Karena panjang lah ceritanya Mas gitu. Ya alhamdulillah wasyukurillah saudara, akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan Alhamdulillah. dan juga Mas Rizal ini sudah sadar. Cuman Masnya masih bingung dengan kejadian yang saat ini terjadi gitu. Iya, benar. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya saudara. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Iya, benar. Oh iya, kita coba netralisir dulu di bagian tengah. Ayo. Sini saya pengen. Ini, Dek. Ini saya mau izin Bu ya, saya menetralisir terlebih dahulu. Iya, ibunya tunggu di sini dulu ya. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Oke, kita coba netralisir bagian sini saudara. Iya. Nah, karena saya merasakan seperti ada suatu gelombang energi yang masih tersisa di sini. Iya, Hendrik, saya juga merasakan dulu. Kita juga harus menyadarkan dari kakaknya Mas Rizal, karena ternyata dia itu malah justru menghabiskan uangnya Mas Rizal, uang warisan itu yang sebelumnya sudah dibagikan. Agak dekat Mas. Oke. Segitu aja. Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nurku semua. Netralisirkanlah tempat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara. Akhirnya sudah bersih, sudah tidak ada gangguan lagi. Alhamdulillah juga sudah terselesaikan semuanya. Intinya yang perkara warisan itu terimalah lapang dada. Karena itu kan sudah dari apa yang orang tua bagikan. Iya, Hendrik, benar. Dan juga janganlah saling rebutan kepada saudara-saudaranya kalian semua ya saudara.
maksudnya saudara kandung. Biasanya kan ada beberapa yang selalu rebutan warisan gitu, itu tidak baik. Karena pada dasarnya orang tua itu sudah membagikannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing Betul gitu. sekali. Orang Jadi- tua pun pasti adil ya. Iya, pasti adil. Ya, gitu. Di balik kekurangan pasti ada kelebihannya gitu. Iya betul. Dan juga janganlah kasar kepada orang tua kalian ataupun membentak-bentak, itu tidak baik. Gitu. Iya benar. Ya, hanya itu saudara yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin mencoba untuk memaharkan tasbih dan juga gelang Nur Kusuma ini, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ini. Serta ini kita bisa maharkan satu paket beserta gelang dan juga tasbih, dan intinya itu saya berikan sedikit keringanan gitu kalau kalian memaharkan keduanya gitu. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan, karena kami ingin ngobrol panjang lebar dengan Masnya dan juga ibunya. Ini kita akhiri saja. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.